Di Quran dan di riwayat Nabi, nggak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh. Nah di kitab-kitab fikih juga nggak dijelasin kenapa ya. Pokoknya di teksnya haram mutlak, ya udah hukumnya haram, nggak ada lagi ruang perdebatan. Nah setelah tahu konteksnya begitu nih, perihal haram makan babi, menurut kamu masih relevan nggak jadinya keharaman makan babi? Atau ya kalau hukumnya sudah dibakukan kitab suci, berarti harus dipraktikkan selama-lamanya? Kalau ditanya kenapa babi haram, secara sebab hukum, maka jawabannya cuma karena Allah mengharamkan. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas pernyataan Kumailah Hakimah, bahwa alasan daging babi haram tidak masuk akal dengan kondisi saat ini. Belakangan ini nama Kumailah Hakimah semakin ramai di perbincangan publik di media sosial. Melalui channel YouTube Forbidden Question, dirinya seringkali membahas pernyataan tentang hukum Islam. Mulai dari hukum memakai jilbab, kisah Nabi dalam Al-Quran, hingga alasan kenapa daging babi haram bagi umat Islam. Dalam unggahan di channel YouTube pribadinya, Kumailah pernah membahas alasan daging babi haram bagi umat Muslim. Menurutnya, tidak ada alasan yang jelas dalam Al-Quran, kenapa daging babi diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kumailah bercerita mengenai asbabun nuzul haramnya daging babi untuk dikonsumsi, serta latar belakang mengapa Islam mengharamkan daging babi. Bahkan kata Kumailah, babi juga diharamkan oleh agama sebelum Islam, khususnya agama yang lahir di Timur Tengah, seperti Yahudi dan Nasrani. Kumailah mengatakan, babi merupakan binatang yang sangat rakus akan air. Mereka selalu minum air dalam jumlah yang banyak, padahal di Timur Tengah saat itu sangat sulit mendapatkan air. Sehingga babi membuat binatang lain sengsara. Oleh sebab itu, maka babi dilarang dipelihara, sampai keluarlah fatwa bahwa daging babi haram untuk dikonsumsi. Kumailah merasa heran, mengapa haramnya daging babi sampai dikaitkan dengan penyakit cacing pita, dan perilaku hewan tersebut. Padahal menurutnya, ada binatang lain yang mengandung penyakit lebih berat dari cacing pita, tetapi agama Islam tidak diharamkan hewan tersebut. Berikut kita simak video tersebut. Di Quran dan di riwayat Nabi, nggak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh. Nggak ada lagi ruang perdebatan. Teksnya itu ada di Al-Baqarah ayat 103. Bunyinya, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya haram buat kamu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging ternak yang disembelih selain dengan nama Allah. Dalam Islam, babi selain haram dimakan, babi juga najis untuk disentuh. Artinya kalau kesentuh harus cuci tangan. Cuci tangannya harus 7 kali plus pakai sabun, karena babi masuk kategori najis berat. Klasifikasi najis nih ada 3, dan babi masuk ke kategori najis berat. Yang 2 lainnya tuh sedang dan ringan. Yang masuk kategori najis berat itu anjing sama babi. Padahal darah, nanah, kotoran hewan dan manusia itu masuk ke kategori najis sedang. Loh kok bisa ya anjing dan babi najisnya spesial gitu? Alasan babi itu haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit, tapi karena, jadi gini ceritanya. Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kayak, ente kok melihara babi ya akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berdosa banget gitu lah, kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu. Agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu. Jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget, megangnya aja najis. Loh kalau alasannya defisit air sama Indonesia jadi nggak relevan dong, kita kan punya banyak air. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam mengatur banyak sisi dalam kehidupan. Termasuk dalam hal makanan yang kita konsumsi, makanan adalah hal yang penting dalam agama Islam, karena akan mempengaruhi apakah Allah menerima ibadah kita atau tidak. Salah satunya adalah larangan makan daging babi dalam ajaran Islam, hal tersebut seperti tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Larangan ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Maidah, dan surah An-Nahl. Selain itu ulama juga sepakat,
bahwa seluruh bagian tubuh babi haram dikonsumsi, termasuk lemak, kulit, rambut, dan tulang. Lantas, apa alasan sebenarnya daging babi haram bagi umat muslim? Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Felix Xiao tentang hal tersebut. Kalau ditanya kenapa babi haram, secara sebab hukum, maka jawabannya cuma karena Allah mengharamkan. Selesai. Kalau kita mau jawab kan? ibrohnya, baru bisa berbeda. Oke. Oke, aku buat logik Nangkep ya. aku di sini. Nangkep ya? Bahwa karena Allah itu bilang bahwa itu haram, titik. Selesai. Tapi penyebabnya, kenapa Allah bilang itu haram? Nah, penyebab. Itu yang banyak Bukan penyebab, ditafsirkan. ibrohnya. Hikmah diharamkannya babi. Oke. Nah, baru cacing pita masuk, baru kemudian kelakuan babi masuk, baru kemudian babi itu hidupnya jorok masuk, gitu kan ya. Karena kalau ininya dijadiin sebagai sebab, nanti bahaya kayak tadi. Babi itu kotor lah, kalau babinya hidup di apartemen gimana? Itu kan ya. Cacing pita lah, kalau cacing pita kita bisa untuk keluarin gimana? Nah, karena itulah bukan penyebab, tapi lebih kepada hasil atau ibroh. Oh, gini, ini akses, ini ekses. Ini adalah penyebabnya, ini adalah hasilnya. Oke. Hasil babi diharamkan banyak tuh. Tapi kalau penyebabnya cuma satu, karena Allah yang mengharamkan. Oke, Selesai. pertanyaannya kenapa? Kan kita kan sebagai Kenapa? makhluk yang logik dan kritis. Betul. Ya kan? Seorang hamba ketika dia punya Tuhan, dia datang dengan satu garis merah, yaitu adalah bahwasanya Allah lebih tahu daripada dia. Maka ketika Allah nurunin sesuatu bagi dia, itu adalah resep yang nggak perlu dia tahu kenapa, tapi dia tahu itu sudah pasti baik bagi dia. Jadi yang kenapanya nih kadang-kadang memang nggak bisa dijelasin. Oke, karena memang tidak punya jawaban. Betul. Dan rata-rata ustadz-ustadz yang kutanyain itu adalah membuat alasan. Benar. Makanya berbeda-beda. Makanya susah. Nanti ditanya susah lagi dia. Iya. Apa hukumnya makan daging babi? Haram, itu sepakat semua. Tapi ada satu kondisi, antum datang misalnya ke hutan, lebat luar biasa. Ada satu situasi, nggak ada makanan apapun. Yang ada cuma babi. Kalau antum nggak makan bisa meninggal. Saat itu bagaimana? Boleh nggak makan babi? Apa siapa babi besar begitu gitu kan? Yang boleh itu makan daging babi, gitu kan? Potong dulu, masak dulu, kemudian antum ambil. Dalam kondisi itu antum boleh makan sebagian dari daging babi, bukan sekedar menikmati, tidak menikmati bukan, untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi begitu anda keluar dari situ misalnya, sudah menemukan daging ayam, ada daging kambing dan sebagainya, maka ini nggak berlaku lagi. Anda bayangkan yang haram mutlak saja dengan kondisi tertentu itu bisa berubah sesuai dengan masalah hukum. Ya. Ayam misalnya, apa hukumnya makan daging ayam? Belum tentu. Kalau matinya itu mati bukan disembelih. Mati misalnya begini, tok dilempar, banting-banting, mati, nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Kecuali kalau ayam itu disembelih dulu, baru apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Sembelih aja begini, gitu kan? Nama Allah nggak disebut, itu haram hukumnya. Kecuali baru yang ketiga antum sembelih, Bismillahi Allahu Akbar sembelih, baru hukumnya. Belum tentu kalau yang antum sembelih ayam tetangga. Jadi fikih itu begitu gitu. Fikih itu begitu, masih ada turunan-turunan ilmu. Makanya kata Imam Malik, antum hafal 100.000 hadis tapi nggak paham turunan ilmu, jangan bicara tentang hadis, bisa salah nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.